Baik, selamat siang untuk Mas Albert. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ini background saya keliru ya, Mas? Gimana, Mas? Background saya bener nggak ini? Oh, iya, backgroundnya itu yang versi dulu. Oh, saya ganti dulu ya ini kayaknya ya. Jen, jen, jen. Benar yang itu, Ding. Mas, saya Bener yang kan? keliru. Saya Oke, yang oke. salah. Iya, iya, iya. Ini saya yang salah. Benar, benar, benar yang itu yang terbaru. Oke, ya. Baik, Mas Albert. Mungkin kita akan menunggu beberapa peserta terlebih dahulu, Nje. Ya, Mas Albert, berkenan tidak kalau kita mulai mungkin 5 menit lagi seperti itu, Mas? boleh, boleh. Baik, nanti kita akan mulai 13:05 seperti itu. Boleh, Mas. Ya, ya, terima kasih banyak, Mas Albert. Ini saya manggilnya Mas aja ya. Boleh, boleh. Kan Gitu. biar lebih dekat ya. Iya, benar sekali. Biar kita juga lebih mudah gitu. Budaya UGM itu. Mau setua apapun ya, Ah, nggih. emas Leres. ya. Iya, siap, siap. Nanti akan kami panggil lagi pada pukul 13:05. Oke, Mas, siap.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13:07. Mas Albert, apakah sudah bisa bergabung? Siap, Baik, Mas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam agenda rutin Rabuan edisi 7 Mei 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Soni Masdar, moderator pada Rabuan kali ini. Dan topik yang sangat hangat, nggih. Jadi mungkin belum banyak yang tahu, tapi sangat relevan ya untuk masa-masa saat ini, masa modern terkait dengan child free seperti itu. Dan yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu mungkin publik di Indonesia ya khususnya melalui cuitan dari selebgram yang kita sudah mungkin akrab, yakni Gita Saf seperti itu, yang dia serta-merta atau terbuka bilang bahwa uh, memilih menjalani hidup sebagai individu child free seperti itu, dan keputusan tersebut mungkin ada pro dan kontra Indonesia khususnya. Dengan yang pro ya menanggapi bahwa kita Saf mempunyai keberanian atap yang baik gitu, dan banyak pula netizen yang bilang bahwa uh, child free ini sangat kontradiktif dengan norma sosial, budaya, bahkan agama khususnya di Indonesia. Nah, dari banyak perdebatan itu, pro dan kontra itu mungkin perlu kita renungkan seperti itu, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbersit ya dalam diri kita, dan nanti mungkin akan banyak dibahas oleh Mas Albert, yakni apakah memang setiap orang itu wajib mempunyai anak, dan melahirkan itu merupakan tindakan moral yang baik bagi kita dan anak nantinya seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin akan terjawab oleh narasumber kita yang sangat hebat kali ini, yakni Mas Albert. Nah, Mas Albert ini merupakan alumni Magister Bioetika UGM dan juga seorang sains komunikator, pendidik, dan juga penggiat bioetika dan humaniora. Dan beliau ini merupakan pelatih dan juga juri tingkat nasional maupun internasional dalam debat yang mungkin mengusung tema-tema terkait moral kontemporer. Dan bersama beliau kita akan memperkarya ya, memperkaya perpes per ya pemahaman kita terkait antinatalisme seperti itu. Jadi bukan kita itu memaksa pro dengan antinatalisme, melainkan memperkaya sudut pandang kita terkait antinatalisme tersebut. Baik, Mas Albert, sampun siap, Mas? Sudah. Iya, Mas. Baik, nanti akan saya kasih aba-aba bila waktu sudah mau habis seperti itu. Jadi, kami persilahkan Mas Albert Adiputra untuk menyampaikan materi pada Rabuan kali ini. Kira-kira sampai berapa menit ya, Mas? Nanti saya Ya, menyesuaikan juga. 30 menit nih, Mas, Oh untuk iya, ya. materinya. Semoga Jadi cukup ya. nanti, Nggak nggih, banyak kok. jadi ya, jadi nanti akan ditekan untuk tanya jawab seperti itu. Oke, siap, Mas, siap. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang sudah join. Izinkan saya untuk sharing materi pada siang hari ini tentang ya tadi sudah disampaikan oleh moderator kami ini cukup kontroversial ya, mengingat juga dalam beberapa hari terakhir kita mendengar ada berita seorang pejabat publik di Jawa Barat ya mensyaratkan kalau mau dapat bansos harus vasektomi dulu, nggak boleh banyak-banyak punya anak karena banyak anak nanti bansosnya percuma ya, habis cepat dan lain-lain. Nah, itu juga nanti boleh kita diskusikan bersama-sama di topik yang kontroversial ini. Sebelumnya, perkenankan saya kasih background dulu kepada Bapak Ibu, kenapa kok saya ini membawa topik ini.
jika Bapak Ibu pernah ikut Raboan yang juga pernah saya isi, waktu itu saya juga baru lulus dari bioetika di UGM. Saya berterima kasih sekali dengan guru-guru saya yang ada di UGM. Waktu itu saya membahas tentang human enhancement. Ya, jadi topik-topik saya kalau saya minta izin ngisi Rabuan itu selalu yang kontroversial-kontroversial, dan juga tesis yang saya kerjakan itu berhubungan dengan etika sekuler yang saya giati. Jadi saya membawakan topik-topik yang kontroversial itu juga dengan teori realisme kritis. Ya, jadi selain realisme juga ada kritisnya. Jadi waktu itu saya membawa tentang human enhancement, kemudian juga aborsi, kemudian juga eutanasia di tesis saya. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik, boleh nanti ngobrol-ngobrol sama saya juga. Saya juga senang karena sekarang saya bukan jadi dosen, saya bukan peneliti yang aktif. Saya sekarang hanyalah guru SMA biasa yang mengajar biologi di sekolah. Cuman saya cinta sekali dengan bioetika, jadi saya masih menyempatkan waktu untuk meneliti hal-hal soal beginian, walaupun dalam bentuk yang tidak formal ya. Nah, baik, saya akan mulai dulu. Pertama-tama judulnya, Child Free Movement, eh, justifikasi filosofis dan resolusi yang saya tawarkan. Oke, pertama kali saya jelaskan dulu, ini Child Free Movement ini juga kontroversial, terutama kalau di Indonesia ya. Background-nya dulu. Background-nya tentu kita tahu bahwa ada aliran yang namanya determinisme biologi. Ya, determinisme biologi itu sangat sering dibicarakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia biologi bahwa hidup itu ya maunya hidup. Betul, itu tidak salah ya. Dan it is imperative that life finds a way. Hidup itu selalu mencari caranya agar dia tetap hidup, agar tetap lestari. Dan itu memang kodratnya. Ya, kalau kita bilang secara eh, natural, hidup itu ingin mempertahankan hidupnya. Dan selain mempertahankan hidupnya, makhluk hidup itu juga tidak lepas dari ada seleksi alam. Ya, dari alam itu ada selection pressure yang menuntut makhluk hidup itu terus untuk berusaha agar bisa meneruskan melestarikan spesiesnya. Dan itu membutuhkan reproduksi, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya dia tidak bisa lestari di kehidupan sekarang, maka dia akan membuat versi mininya, ya, versi mini dari kehidupan itu dengan sedikit modifikasi, dengan cara reproduksi, bisa aseksual, bisa seksual. Tetapi kita lihat ada asimetri di reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual itu hanya membuat suatu cloning dari suatu makhluk hidup sama persis gennya. Misalnya membuat tunas atau apa kalau dalam istilah bakteri itu pembelahan biner, yaitu sama. Tetapi kalau dalam natural selection itu yang menguntungkan, yang lebih menguntungkan itu adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual itu butuh dua individu parent ya, individu jantan dan betina yang sel seksnya itu ada modifikasi sedikit akibat meiosis. Nah, ada modifikasi sedikit sehingga bisa timbul mutasi dan mutasi itu menyebabkan berbagai macam variasi yang nanti bisa berguna, bisa tidak berguna itu diatur oleh seleksi alam. Pada tahun 1976, Dawkins itu pernah menulis buku, judulnya kontroversial juga, Selfish Gene. Jadi dia menganggap bahwa gen kita itu tidak peduli sama kita. Gen kita itu hanya peduli kelestarian gennya dia. Ya, jadi gen itu ingin mengcopy dirinya sendiri dalam bentuk apapun itu untuk meneruskan informasi yang terkandung di dalam gennya itu. Dan itu juga dikembangkan ya oleh salah seorang ilmuwan lain yang namanya Kirkwood. Dia bikin teori yang namanya disposable soma teori. Nah, ini disposable soma teori ini menyebutkan bahwa sebetulnya tubuh kita itu hanyalah budak, hanyalah slave, ya. Yang benar-benar penting di tubuh kita itu hanya organ reproduksi kita, karena itulah yang menjadi syarat kita meneruskan gen-gen informasi-informasi genetik kita ke generasi selanjutnya. Jadi setelah tubuh kita ini dipakai, ya, kita melestarikan tubuh kita, kita makan, kita tidur, kita bekerja cari uang untuk makan lagi, untuk tidur yang enak. Intinya apa? Intinya agar kita berhubungan seks, punya anak, anak kita sukses, ya, kemudian kita mati. Jadi tubuh kita ini
di disposable soma teori itu nggak ada gunanya selain untuk meneruskan keturunan. Jadi sebetulnya kita adalah budak dari organ seks kita. Itu adalah teori yang ya cukup kontroversial dalam bahasanya sendiri ya. Tetapi yang saya sebutkan ini adalah oversimplifikasi dari teorinya Kirkwood ini. Disposable soma teori, Bapak Ibu bisa cari juga di beberapa jurnal ilmiah, kadang-kadang tidak melulu biologi, tetapi juga dibahas di filsafat, disposable soma teori. Itu adalah background-nya. Tetapi kita juga bisa melihat reproduksi itu di kacamata bukan hanya ilmiah saja di sains, tetapi ilmiah juga di ilmu sosial. Ya, manusia itu adalah makhluk hidup yang tidak hanya menjadi objek penelitian, tapi menjadi peneliti juga, menjadi subjek penelitian. Nah, dalam ajaran Buddha itu ada konsep yang namanya Catuari Arya Sacani. Ada 4 syarat existence. Ya, kalau kita eksis, kalau kita ada, maka ada 4. Nah, salah satunya dari 4 itu adalah penderitaan. Ya, manusia itu eksis, ya, manusia itu hidup ke dunia, dia eksis, dia juga bisa menderita. Dan tidak juga manusia, hewan-hewan pun juga bisa menderita. Nah, oleh karena itu, selain beranak pinak itu adalah insting, manusia itu juga harus sadar bahwa dia bisa beranak pinak. Ya, bukan hanya manusia bisa beranak pinak itu bukan mampu, ya, the ability of, tetapi bisa itu the choice of. Ya, jadi kita punya pilihan, kita mau beranak berapa, di mana, kapan, itu bisa juga jadi pilihan. Ya, karena saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang guru saya ingat itu kata-katanya, dan saya ingat sampai sekarang karena catchy. Ya, seks itu bukan cuman prokreasi tapi juga rekreasi. Ada juga loh seks itu hanya rekreasi tapi tidak melulu menghasilkan anak. Nah, jadi berhubungan seks dan memiliki anak itu tidak hanya suatu hal yang natural untuk melanjutkan keturunan, genetic propagation, tapi juga sebuah moral act. Ya, sebuah tindakan yang memiliki bobot moral yang harus kita bicarakan kalau di bioetika. Ya, karena bioetika atau etika pada umumnya di filsafat itu kita selalu harus bertanya-tanya, semua yang kita lakukan ini punya bobot moral apa tidak? Kalau dia punya bobot moral, harusnya kita lakukan atau harusnya kita jauhi. Nah, itu yang saya berusaha bahas di sini. Nah, jadi saat kita bawa ke ranah sosial, apakah kita sudah cukup tahu bahwa existing itu membawa klausul suffering, ya ada penderitaan karena hidup itu susah, ya yang cari duit lah, yang capek, yang sakit pinggang dan lain-lain. Ya, apakah kita cukup eh, apa eh, mencoba atau bercita-cita menurunkan atau menghilangkan penderitaan, tetapi ada juga pertanyaan lain. Bagaimana kalau kita mencegah penderitaan itu muncul? Ya kan? Kalau kita mau mencegah penderitaan itu muncul, barangkali kita bisa menunda, ya. Kalau biasanya orang tua baru menikah ya, para pasangan-pasangan muda, kapan punya anak? Ya, jawabannya jangan marah. Jawabannya ya nanti nunda, tunggu ekonomi kita baik dulu. Itu sebuah tanggung jawab moral untuk anaknya. Karena dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Jangan ekonomi masih susah, beranak terus, ya kan? Kita punya pilihan moral untuk menunda. Dan di hari ini itu lebih ekstrim. Ada pilihan moral untuk tidak punya anak. Tetapi saya akan kasih beberapa disclaimer dulu. Ada beberapa kemungkinan delusi yang bisa dihadapi oleh orang-orang yang sedang membicarakan antinatalisme, ya, atau child free. Yang pertama adalah scientific racism. Ini terjadi pada abad ke-20 awal-awal, ya, bahwa beberapa kelas di Eropa sana mereka bilang, kamu kulit hitam ya, nggak boleh punya anak banyak-banyak, kamu kan budak. Nah, seperti itu. Itu termasuk pendiktean. Nah, itu tidak termasuk dalam bahasan kali ini, karena kita nyuruh orang lain untuk tidak boleh punya anak. Itu tidak, apa ya, itu melanggar haknya mereka. Ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah kita refleksi ke diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah siap punya anak apa belum? Ya, kalau belum siap ditunda atau nggak usah sama sekali. Tapi kita nggak punya hak untuk nyuruh orang lain untuk tidak boleh, ya kan? Kita hanya boleh mengedukasi orang. Coba pikir, sudah siap apa belum? Kalau nggak siap, nggak usahlah, gitu. Jadi saya di sini bukan mengajak Bapak Ibu untuk berhenti punya anak atau mengajak mungkin ada teman-teman yang masih muda di sini, adik-adik sekalian untuk child free aja. Enggak, saya tidak mengajak seperti itu. Tapi saya mengajak
teman-teman atau Bapak Ibu, saudara-saudara berpikir, ya kan? Kalau memang tindakan ini dirasa secara moral tidak menguntungkan atau tidak baik, ya kita bisa pikirkan kembali untuk kemungkinan kita punya anak, ya, atau menambah anak, ya kan? Kemudian yang kedua, itu ada hubungannya dengan scientific racism. Mungkin juga ada segregasi dan diskriminasi. Oh, nggak mau punya anak, didiskriminasi. Atau justru punya anak banyak, didiskriminasi juga. Nah, kita nggak akan bahas itu di eh, diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian ada juga yang lebih ekstrim, ya, eugenics. Ya, eugenics itu dilakukan oleh rezim Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, Nazi, melarang orang-orang dengan cacat mental dan orang-orang Yahudi itu dilarang punya anak, bahkan dikurung, ya, disterilisasi secara paksa. Nah, itu adalah bentuk genosida kultural. Yaitu kita juga tidak akan bahas itu, dan itu sangat berbahaya, ya. Kita bukan bermaksud menyuruh suatu kaum untuk mempraktikkan antinatalisme. Karena kamu suku ini atau kamu agama ini, kamu nggak boleh punya anak. Kita tidak melakukan itu. Ya, karena itu semua, ya, merupakan bentuk dari nature fallacy, ya, nature fallacy. Kalau nature fallacy, ya memang seharusnya begitu. Pada zaman itu dianggapnya bangsa terkuat secara alami bangsa Jerman. Nah, tapi kan itu sebuah praktik politik yang ternyata tidak survive sampai sekarang karena memang aneh, ya, tidak seharusnya itu dilakukan. Eh, Melakukan rasisme secara ilmiah, jadi menggeret-geret ilmiah-ilmiah ke dalam rasisme. Padahal manusia itu lahir-lahir itu tidak membeda-bedakan loh, tidak membeda-bedakan golongan. Ya, kalau kita lihat bayi, dia lihat orang lain nangis itu karena takut karena nggak kenal. Kalau sudah kenal, ya senyum-senyum aja tuh, ya. Makanya ini saya sampaikan di awal dulu. Nah, kita masuk ke inti diskusi kita soal antinatalisme. Ya, antinatalisme saya menggunakan ada 4 framework. Framework yang pertama adalah negatif utilitarianisme. Ya, dalam utilitarianisme disebutkan bahwa sesuatu tindakan yang bermoral itu yang memiliki manfaat. Tapi kalau negatif utilitarianisme disebutkan bahwa tindakan yang bermoral, nilai moralnya baik itu adalah yang nilai manfaatnya, selain manfaatnya besar, kalau kita nggak bisa besarkan nilai manfaatnya, maka nilai kerugiannya sekecil mungkin. Itu adalah negatif utilitarianisme. Yang kedua adalah prinsipal Pollyanna. Prinsipal Pollyanna itu menyebutkan bahwa ada optimism bias. Ya, kita merasa hidup kita baik-baik saja, maka kita kalau punya anak, barangkali anak kita juga bernasib yang lebih baik dari kita. Nah, itu adalah optimism bias. Secara psikologis kita memberikan nilai lebih tinggi kepada positive experience. Sementara yang sedih-sedih kita berusaha tekan itu. Ya kan? Kemudian ada juga kalkulus moral yang ditulis oleh Bentham. Ya, Bentham menyebutkan bahwa secara perhitungan kalkulus, kalau dia punya nilai manfaat, kita kasih nilai plus. Kalau dia punya nilai kemudaratan, kita kasih nilai negatif. Ya, jadi sesuatu itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya, lebih banyak cuannya atau lebih banyak ruginya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita menggunakan asimetri dari David Benatar. Nah, David Benatar ini adalah tokoh yang paling terkenal kalau kita bicara soal antinatalisme. Nah, dalam kalkulus moral, dan saya hubungkan juga dengan asimetri Benatar, kita lihat ada tabel di sini, bahwa ada kondisi di mana seseorang atau sesuatu itu eksis dan tidak eksis. Ya, kalau sesuatu itu eksis dan kemudian mereka mendapatkan suatu keadaan yang tidak baik atau harm, maka kita sebut timbul penderitaan atau suffering. Maka itu bad, itu jelek. Tetapi kalau sesuatu itu eksis, ya, seseorang atau satu makhluk itu ada dan dia mengalami sesuatu kebahagiaan, yaitu happiness, itu suatu hal yang bagus. Masalahnya sekarang chance-nya atau peluangnya adalah 50-50. Bisa jelek, bisa bagus. Oke, kita pikirkan dulu. Berarti kita sedang bermain judi nih. Kalau kita eksis, maka bisa kita happy atau bisa kita sedih. Bisa kita susah, bisa kita menderita. Tetapi David Benatar dalam argumen asimetrinya menyebutkan, kalau tidak ada orang yang merasakan kepahitan atau kenikmatan itu, maka chance-nya sudah berubah. Kalau tidak ada makhluk yang merasakan keburukan,
ya bagus dong, karena tidak ada yang merasakan keburukan itu. Ya, berarti nilainya good. Tetapi kalau tidak ada makhluk, walaupun kondisinya happy, ya nggak jelek juga karena tidak ada yang merasakan happy itu. Jadi pilihannya adalah 50-50, satunya good, satunya not bad. Sementara kalau ada yang eksis, makhluk itu eksis, pilihannya good atau bad. Kalau tidak eksis, dalam argumen asimetri Benatar disebutkan, kalau tidak eksis makhluk itu, pilihannya hanya good atau not bad. Berarti kalau secara kalkulus moral, mending yang mana? Mending yang tidak eksis. Berarti kalau kita bisa milih tidak dilahirkan, kita bakal milih tidak dilahirkan dong. Nah, masalahnya kita sudah lahir. Tidak bisa kita sekonyong-konyong, udah saya mau mati aja misalnya. Nah, itu akan menjadi kritik pertama atas antinatalisme. Ya. Antinatalisme dalam kritiknya dia menyebutkan ada absurd, keadaan absurd. Kenapa kamu nggak bunuh diri aja? Ya kan? Kalau kamu nggak mau menderita, kamu mati aja. Nah, kita kan sudah terlanjur hidup. Ya kan? Kita nggak punya pilihan untuk melanjutkan hidup kita. Kalau kita jatuh ke dalam nihilistik, ya, kalau kita jatuh ke dalam pandangan nihilistik dan absurdis, itu bahaya sekali. Ada juga kritik lain. Kritik lain kan bebas orang-orang mau beranak pinak, terserah mereka seperti yang tadi saya sebutkan. Memang setiap orang punya hak prokreasi. Tetapi yang ingin saya sampaikan di diskusi kali ini adalah marilah kita berpikir. Saya tidak mengajak Anda untuk tidak punya anak, saya tidak mengajak Anda untuk selalu beranak, saya hanya mengajak Anda berpikir soal argumen asimetrinya Benatar. Jika anak Anda muncul, Anda punya dua kemungkinan, menderita atau happy. Tapi kalau anak Anda tidak ada, maka tidak ada orang, tidak ada makhluk yang bisa merasakan happy, yang itu tidak apa-apa, not bad, tapi juga tidak ada makhluk yang merasakan penderitaan, yang itu bagus. Ya, jadi itu adalah kritik yang pertama dan yang terakhir yang saya tuliskan di sini. Procreative autonomy problem dan absurdisme. Ada juga kritik lain yang menyebutkan, nggak apa-apa, kita menderita itu kan proses dari kita bertumbuh, berkembang. Penderitaan itu kalau kita berhasil melewatinya, kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Iya sih, tetapi itu survivorship bias, Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang mati karena penderitaannya, karena perang, karena overpopulation, karena kelaparan. Betapa banyak orang yang menderita dan akhirnya mati, tidak survive, bukan menjadi orang yang lebih kuat. What doesn't kill you makes you stronger, itu hanya yang masih hidup. Tetapi kita lupa untuk berpikir bahwa banyak sekali yang getting killed because of the penderitaan-penderitaan itu. Ya kan? Jadi ada Pollyanna Principle, kita sebutkan, itu ada optimism bias. Kita cenderung lebih optimis. Padahal di dunia ini banyak sekali keburukan-keburukan yang kita hadapi. Ya kan? Jadi saya sudah menjawab 3 dari 4 kritik. Dan yang terakhir, kalau manusia berhenti beranak pinak, bagaimana masyarakat? Masyarakat bisa hancur. Tidak harus masyarakat itu hancur kalau kita punya solusi. Nah, ini yang kita masuk ke bagian terakhir. Setelah ini saya akan jelaskan apa solusi jika kita mengadopsi framework antinatalisme. Solusi yang saya tawarkan bagi kita yang mulai berpikir kayaknya antinatalisme nggak jelek-jelek amat ya, kayaknya kita harus menunda atau malah menolak untuk punya anak banyak-banyak ya, itu adalah realisme ethical warfare. Ya, ada 2 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, dengan background kin selection theory. Hamilton dalam karyanya dia menyebutkan bahwa ada perilaku altruistik. Perilaku altruistik itu seseorang nggak punya anak sendiri, tapi dia sayang sama anaknya saudaranya. Nggak apa-apa, karena gen dia sama gen saudaranya mirip. Jadi dengan dia menjaga ponaannya, menjaga sepupunya, menjaga adik-adiknya, dia juga bisa meneruskan gen dia secara tidak langsung. Karena gen dia mirip dengan gen saudaranya. Ya, karena dia mungkin merasa saya kayaknya nggak punya financial capability untuk pelihara anak banyak-banyak. Maka saudara saya aja yang kaya, yang punya anak. Saya cukup mendukung anaknya saudara saya. Saya ngangkat anak dari saudara saya itu juga menjaga budaya keluarga saya kok. Dan kita tidak kita tidak akan berkontribusi pada overpopulation. Ya, itu yang pertama. Dan kalau kita tarik ke sekarang, ya, kin selection theory itu
dalam layman terms, dalam bahasa sehari-hari kita bisa bilang adopsi adalah salah satu perilaku bermoral ya yang lebih baik di framework antinatalisme. Jadi kalau kita nggak mau punya anak, ya kita adopsi aja. Walaupun kita mau punya anak, tapi anaknya nggak usah anak biologis. Ya, sebagai alternatif procreation kita lakukan adoption. Karena ada juga pepatah yang menyebutkan bahwa blood of the covenant is thicker than the blood of the womb. Darah persaudaraan yang kita jalin berdasarkan ikatan emosional itu kadang-kadang jauh lebih dekat loh daripada saudara-saudara kita sendiri. Kita punya sahabat yang kita rasa, oh sahabat ini ngerti saya lebih dari saudara saya ngerti saya, itu bisa terjadi. Dan itu juga disebutkan dalam adopsi juga bisa seperti itu. Kita bisa kasih value-value yang baik kepada anak angkat kita, atau kepada ponaan, atau kepada adik kita. Nggak harus kok punya anak, kita juga bisa menjaga saudara kita, ya kita bisa sayang sama saudara kita, yang dimana saudara kita nggak apa-apa kalau dia mau punya anak. Kita nggak. Boleh juga. Itu sebuah aktivitas yang memiliki nilai moral positif. Dan yang terpenting, karena semakin sedikit anak yang dikasih makan dalam suatu keluarga, semakin besar kemungkinan dia survive. Daripada keluarga yang besar, anaknya banyak, tapi resources sedikit, mereka rebutan, terjadilah malnutrisi, terjadilah kesulitan bayar uang sekolah karena anaknya kebanyakan. Gitu. Nah, ini juga sebagai penutup, saya akan gabungkan dengan suatu topik yang lebih besar ya, Bapak Ibu, tentang etika lingkungan. Ya, dengan kita melakukan adopsi, ya, kita merujuk pada teori kin selection, altruisme oleh Hamilton, dan kita juga merujuk pada antinatalisme, argumen asimetrinya Benatar. Kita juga mendukung social justice system, ya, karena dalam suatu masyarakat semakin sedikit manusia yang dikasih makan, semakin sedikit manusia yang tinggal di suatu daerah, itu daerahnya tidak overpopulated. Ya kan, tidak terjadi saingan tempat, ya kan, ada konflik sengketa lahan lah, kemudian kekurangan pangan lah. Nah, kita juga bisa membantu masyarakat kita secara umum dengan mengurangi populasi manusia secara moral yang kita sadari, bukan dipaksa ya, nggak ada yang maksa loh ya. Dan kita juga bisa slow down climate change. Semakin sedikit limbah yang kita hasilkan karena semakin sedikit manusia yang kita buat, ya kan? Semakin sedikit juga kemungkinan-kemungkinan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang punah akibat manusia, akibat ulah manusia. Dan overall, quality of life manusia itu meningkat. Inilah yang berusaha dicapai oleh beberapa socialist welfare states yang ada di Skandinavia. Mereka walaupun angka pertumbuhan penduduknya rendah atau bahkan negatif, mereka nggak bingung tuh karena mereka membuka negaranya kepada imigrasi. Ya kan, tenaga kerja tidak akan berkurang kok karena mereka terus mendapatkan manusia dengan cara imigrasi dari negara lain. Seperti Jepang misalnya, kemarin kan ada kabur aja dulu. Nggak apa-apa orang Jepangnya sedikit, ambil aja dari Indonesia. Itu juga tindakan yang bermoral. Soalnya Jepang juga sudah menyerah. Mereka juga sudah membuat industri pornografi sedemikian besar, tapi orang-orang juga males berhubungan seks. Mahal soalnya punya anak dan punya pasangan di Jepang, akhirnya mereka impor TKI. Nggak apa-apa juga. Itu sebuah cara suatu negara menambah penduduknya dan menambah tenaga kerja produktifnya. Nah, jadi secara final, saya juga sudah menyebutkan sanggahan-sanggahan atas kritik antinatalisme. Ngomongin otonomi, ya, ngomongin otonomi, kalian memang bebas melakukan apapun termasuk prokreasi, tetapi jangan merusak alam, jangan menambah-nambahi beban. Kalau memang Anda sudah sadar, oh kayaknya beban bumi ini berat ya, kita pikirkan lagi apakah kita mau nambah anak atau apakah kita mau berhenti nambah anak atau kita tidak mau punya anak juga nggak apa-apa. Ya, tapi kan ada peluang manusia menjadi lebih baik dengan penderitaan-penderitaan itu. Optimism bias sudah saya jelaskan tadi. Kita cenderung optimis, padahal kan lebih banyak orang yang mati daripada orang yang survive atas suatu penderitaan-penderitaan, misalnya perang atau kelaparan. Ya kan? Kemudian untuk kasus yang terakhir, ya kalau gitu kamu mati aja, kamu bunuh diri aja, nggak usah ngajak-ngajak kita untuk nggak mau punya anak. Nah, kita mau mencegah orang lahir itu berbeda dengan kita mau membunuh orang yang sudah lahir. Seperti itu. Ya. Jadi
ini adalah akhir dari penjelasan saya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca-baca soal antinatalisme dan konsep-konsep filsafat lain, bisa juga membaca Sustainable Development Goals. Boleh juga membaca Non-Identity Problem, kemudian eh, komunal ethics-nya Indonesia, kita kan terkenal dengan gotong royong. Barangkali adopsi dan menjaga adik-adik dan ponakan-ponakan kita itu termasuk juga dengan gotong royong. Dan dalam ilmu hukum, wah, nyambung juga dengan ilmu hukum, ada juga namanya distributive justice. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara sama, dan justice itu, keadilan itu adil chance ya, bukan hanya adil dapat berapa, tapi adil kemungkinan dia bisa dapat berapa. Ya, kemungkinan dia bisa dapat apa. Jadi, ini penutupnya. Tahun 2021, Sandberger itu menyebutkan, awal dari diskusi kita itu adalah life itu muncul karena ada cosmic mystic. Ya, jadi seleksi alam itu ya suatu kebetulan saja. Nah, masalahnya kita manusia yang merupakan produk dari alam itu, kita merupakan orang yang juga sadar. Selain kita subjek penelitian, kita juga objek penelitian. Ya, maka salah satu cara kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri adalah justru membatasi reproduksi kita, karena kita sudah cukup banyak dampak negatif kepada alam kita. Ya, dan secara bermoral ya, bukan dipaksa. Tidak ada paksaan untuk kita harus, kamu suku ini berhenti beranak. Itu nanti jadi Nazi. Ya, jadi kayak Jerman Perang Dunia Kedua. Demikian mungkin materi saya, semoga tidak terlalu panjang dan semoga mudah untuk diterima oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Albert. Sangat komprehensif ya dan membuka wawasan kita yang eh, biasanya kita, mohon maaf ya, apatis terkait dengan hal ini. Karena eh, lagi-lagi ini bukan sesuatu tentang tidak punya anak ya. Jadi lebih dari itu, dan tadi untuk finalnya Mas Albert menyatakan bahwa antinatalisme bukan nihilisme, jadi jangan disamakan, dan jangan pula kita jadi apatis karena melihat dari sisi nihilisme itu. Eh, Child free atau antinatalisme ini juga lebih pada kita merefleksikan diri, ya. Jadi bagaimana penderitaan itu didefinisikan, tanggung jawab kita sebagai manusia, dan hakikat eksistensi itu sendiri yang muncul dari aspek atau kajian antinatalisme ini. Baik, terima kasih banyak Mas Albert. Mungkin kita langsung buka saja pertanyaan. Ini sudah ada yang langsung on cam, on point. Bapak Enrico. Halo Pak Enrico. Iya, Apa kabar Pak? kabar baik, kabar baik. Di sini hujan, jadi Oh iya, suaranya sama di sini juga. iya hujan. Pak Albert, terima kasih Pak Mas Soni. Ini kebetulan terima kasih karena skripsinya anak saya tentang child free. Jadi Wah, kami sering berdebat. Jadi sekali lagi saya senang karena saya punya teman berdebat juga namanya Pak Albert Adiputra. Jadi jadi Terima kasih, Pak. mungkin mungkin nanti kami minta ini ya, kita bisa berdiskusi. Tapi ini karena anak saya perempuan di FK, jadi dia juga skripsinya tentang child free. Nah, kebetulan tadi disinggung tentang Benatar. Nah, saya itu engkel-engkelan, eyal-eyalan sama anak saya tentang masalah teori dari Benatar. Tadi dijelaskan kan ya teman yang panjang lebar. Nah, ini saya biar mudah-mudahan dia ikut ke sini, saya nggak tahu deh dia ikut apa enggak. Soalnya dia ngeyel banget. Nah, jadi begini, eh, benar nggak sih keputusan ya untuk tidak memiliki anak itu selalu merupakan tindakan yang lebih aman secara etis daripada keputusan untuk memiliki anak? Ya, mengingat ketidakpastian dan potensial kesulitan hidup. Apakah seperti itu apa enggak? Bagaimana dengan orang tua yang mampu memberikan kehidupan baik dan penuh kasih sayang? Nah, ini salah satunya. Saya boleh nambah satu lagi ya, Pak Albert ya. Ya. Jadi jika ini ya apa argumen asimetri Benatar itu kan bertumpu pada gagasan bahwa meskipun tidak ada yang dirugikan jika seseorang tidak pernah ada, seseorang bisa dirugikan jika mereka ada, ya. Dan
mengalami suatu penderitaan. Dan bagaimana kita menimbang probabilitasnya dan tingkat penderitaan versus kebahagiaan gitu loh Pak. Kebahagiaan dalam pengambilan suatu keputusan untuk punya anak. Apakah fokus yang berlebihan pada potensi penderitaan secara inheren itu pesimistis? Nah itu saya terima kasih tadi dikasih pencerahan itu. Terima kasih banget. Ini mudah-mudahan bisa dijawab. Dari saya itu dulu. Terima kasih Pak Albert, Pak Mas Dar, Mas Sony, ada. Monggo Pak Albert bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk memberi pokok diskusi lagi. Jadi saya juga sebetulnya sangat sangat suka dengan topik-topik seperti ini karena bisa diperdebatkan. Kalau topik-topik yang tidak bisa diperdebatkan itu saya agak males bahasnya karena nanti ya ujung-ujungnya ya pokoknya begitu Pak. Nah itu saya nggak terlalu suka tuh. Tapi kalau bisa diperdebatkan saya akan berusaha karena saya juga sebagai pelatih debat juga sebagai juri debat sukanya topik-topik yang bisa diperdebatkan. Kalau topik yang sudah final saya nggak mau. Nah jadi Pak untuk peluang punya anak atau tidak punya anak, apakah selalu kita memilih tidak punya anak itu lebih baik daripada punya anak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kalau dalam perspektif antinatalisme, ya, lebih baik memilih untuk tidak punya anak itu selalu lebih baik daripada memilih untuk punya anak. Karena kalau memilih punya anak, berarti kita menghadirkan sesuatu, ya, makhluk yang sentience, yang punya kesadaran, dan mereka bisa merasakan penderitaan. Ya, jadi tadi chance-nya dalam argumennya Benatar, kalau ada makhluk yang hadir dan bisa merasakan penderitaan, bahkan ini kalau murid-muridnya Benatar tuh lebih ekstrim loh Pak. Bahkan kita jangan sampai membuat AI yang bisa sadar. Karena kalau AI itu bisa sadar, AI itu bisa existential crisis. Tapi dalam kasus ini kita sebutkan bahwa ini karena tadi saya gabungkan dengan service gene ya, dengan teorinya Dawkins, maka kita fokus ke makhluk hidup, terutama manusia, karena kita adalah aktor, subjek, dan objek dari penelitian etika. Jadi, kalau sesuatu makhluk itu tidak hadir, dia tidak ada peluang untuk bisa merasakan yang baik maupun yang buruk. Nah, yang menjadi kritik dari Benatar adalah, kalau ada suatu kenikmatan dan tidak ada yang merasakan, Benatar sebutkan, maka itu tidak buruk. Sementara orang-orang merasakan, walaupun itu tidak ada yang merasakan, nikmat adalah inherently good. Nah, itu nggak ada masalah di situ, ya kan? Kalau misalnya nikmat itu inherently good, ada atau tidak adanya orang, nikmat atau happiness itu selalu baik. Tetapi apa yang terjadi kalau misalnya buruk? Nah, kalau misalnya buruk, ada orang yang menderita atas keburukan itu, atas harm itu, maka itu nilai moralnya atau dalam kalkulus Bentham itu negatif. Itu jelek. Ya, itu harm. Tetapi kalau itu buruk, tetapi tidak ada yang merasakan, apakah itu buruk? Kalau tidak ada yang merasakan keburukan itu, ya bagus dong. Nah, jadi secara kalkulus moral, jadi kita sebutkan tadi kalkulus moral dan asimetri argumen, maka selalu baik untuk tidak mau punya anak daripada mau punya anak. Karena ada 50-50 chance kalau punya anak. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa selalu memilih untuk tidak mau punya anak, padahal kita kan punya resources, kita sudah punya rumah, anak kita lahir, bahkan umur 5 tahun sudah kita beliin rumah, kita beliin mobil, kita bahkan sudah atur dia punya pasangan hidup dia, pokoknya semua kehidupan dia itu aman lah. Saya akan mengutip cerita dari agama Buddha, Pangeran Siddhartha Gautama, dia pangeran, anak raja, mau istri berapa dia tinggal tunjuk, Pak aku mau itu, cewek ini seksi, dia tinggal pilih, tetapi dia tetap menderita. Ya, nggak tahu penderitaannya dari hidup itu apa saja. Nah, itu disebutkan dengan atau dijelaskan oleh Pollyanna Principle. Kita cenderung memberikan bias kepada experience positif kita. Kita selalu mengingat kapan pertama kali kita ciuman dengan pacar kita, kapan kita melihat anak kita yang ganteng dan cantik, kapan kita makan enak, ya kapan kita dikelilingi oleh teman-teman yang mendukung kita, kapan kita ketemu dengan guru-guru kita waktu kita sudah lulus, terus reunian, ketemu dengan teman-teman, itu kita ingat. Tetapi bagaimana pengalaman-pengalaman buruk? Lebih mudah kita mengingat memori yang indah
daripada memori yang jelek. Karena kita kalau nginget memori yang jelek, fisik kita juga mereject itu. Emosional kita, ya itu memori-memori terulang, fisik kita juga bisa muntah, kita bisa nangis, kita juga bisa pegel-pegel badan kita. Jadi ada optimism bias. Memang kita merasa kita sudah berikan semuanya di hidup kita itu untuk anak kita. Tetapi nggak ada jaminan tuh anak kita tidak akan merasakan penderitaan. Pasti ada penderitaannya masing-masing setiap orang. Apakah kita makhluk bermoral yang bisa menunda atau mencegah anak kita untuk merasakan itu, tetap ingin anak kita merasakan itu? Nah, itu itu refleksi personal saja. Ya, kalau saya mempelajari antinatalisme, orang-orang filsuf-filsuf etika antinatalisme merasa kayaknya saya nggak tega sih lihat anak saya menderita, walaupun saya sendiri hidup saya happy ya, hidup saya enak, saya anak orang kaya misalnya, tapi barangkali anak saya jatuh miskin, saya nggak tahu. Nah, itu kalau filsuf-filsuf etika antinatalisme kayaknya mikirnya gitu, Pak. Ya, itu pertanyaan kedua, semoga menjawab, Pak. Nanti kalau misalnya mau diskusi lagi, boleh. Saya happy kalau ada yang debat sama saya. Terima kasih Mas Albert. Mungkin Terima ada kasih. tanggapan sekali lagi, Pak Enrico. Iya, terima kasih. Betul, memang itu yang perdebatan. Jadi anak saya yang benar tadi. Berarti saya salah. Nah itu, terima kasih. Pasti dia kalau nanti ngelihat ini pasti seneng banget. Ya. Yes. Boleh, Pak. Nanti diskusi soal skripsinya, Pak. Baik, baik. Iya, jadi seperti benar ya. Artinya nanti berjalan ke antinatalisme dan pilihan untuk tidak memiliki anak kan harus kita bedakan ya. Untuk membedakan antinatalisme dari pilihan untuk tidak memiliki anak itu ya sebenarnya intinya dari situ ya, Pak. Ya, Nah, betul, betul. betul ya. Jadi Betul. membuat pilihan pribadi untuk tidak bereproduksi karena berbagai alasan, mungkin tidak selalu bersifat etis filosofis artinya malah ke arah Ya, itu. ya, Begitu benar. ya. Benar. Berarti antinatalisme di sini kan adalah posisi filosofi yang berpendapat bahwa prokreasi itu ya, prokreasi itu ada suatu tindakan yang salah secara moral. Nah, saya nggak ngerti, mungkin bisa terlepas Betul, dari keinginan individu. Jadi betul, betul. mudah-mudahan saya benar. Nanti pasti ini menyenangkan sekali. Terima kasih Ya. Pak Albert, penjelasannya mencerahkan sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Enrico. Lagi-lagi ya, anti natalisme ini bukan dalam artian pandangan untuk menyerah pada hidup ya, Mas Albert ya. Betul. Tapi lebih kita menyadari atau membuat sikap yang etis seperti itu dengan salah satunya pilihan untuk mempunyai anak dan tidak. Oh, Jadi kita lebih sadar ya seharusnya, bukan benar, Mas. Jadi saya baru kepikiran ini. Bukan berarti antinatalisme itu kita membenci orang tua kita, gara-gara orang tua saya susah. Bukan itu. Justru kita menghargai ya, orang tua kita berani loh taking the gamble. Aku tak punya anak aja, wes. Saya akan kasih the best for my kids. Nah, kita justru menghargai orang tua kita. Nah, kalau kita sendiri tidak seyakin itu seperti orang tua kita yang berani punya kita ya, kita jangan berani-berani punya anak loh. Anak kita bisa menderita loh. Mendingan kita menunda atau nggak usah sama sekali. Orang tua kita, wah respect. Mereka berani punya anak. Mereka berani tanggung jawab sama pilihan mereka. Begitu. baik ya, lebih sadar, peduli dan lebih kritis seperti itu Betul, ya. betul. Baik, ada lagi mungkin tadi Mbak Ismila. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan perihal ini sebenarnya sangat menarik ya, Mas Albert. Jadi kalau semisal ini, kalau child free ini kan kalau misalnya di masyarakat kita tuh masih kayak banyak pertentangan ya dibandingkan dengan penerimaannya sendiri gitu. Yang ingin saya tanyakan gimana sih kita bisa menuju ke arah bahwa child free ini adalah sebuah hak kebebasan yang kedudukannya itu tidak dipermasalahkan seperti itu. Maksudnya ya kalau mau punya anak oke, nggak punya anak oke. Itu hak pribadi masing-masing manusia yang seperti itu. Karena jika prosesnya adalah dengan pola pikir masyarakat Indonesia, mungkin ya masyarakat kita yang memang masih, oh nggak bisa gitu tuh, pokoknya kamu harus punya keturunan.
Pasti teman-teman sebagian besar merasakan yang seperti itu gitu. Berarti kan ada yang namanya tadi kalkulus yang 50-50 itu, kalau dilakukan baik, maka kalau itu berakibat buruk, maka terlihat lebih buruk gitu kan. Nah, yang seperti tadi. Maka yang ingin saya balikkan adalah pernyataan bahwa kalau di momen orang-orang kita gitu menganggap bahwa nggak mempunyai anak itu buruk gitu, maka punya anak adalah baik gitu. Jadi saya balikkan Mas Albert. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua saya tanyakan adalah apakah keinginan untuk tidak punya anak itu lebih banyak, mungkin Mas Albert punya ada penelitian atau bagaimana, yang disebabkan karena apakah dia melihat lingkungan sekitarnya yang sudah dilihatnya bertanggung jawab terhadap anak semakin terlantar, ataukah karena dia ada trauma masa lalu, mungkin sebelumnya dia adalah seorang kakak dengan punya banyak adik, yang seharusnya waktu kecil dia bisa bermain seperti anak-anak seumurnya, ini enggak, harus jaga adik dan sebagainya, atau bagaimana? Karena mungkin itu juga menjadi apa ya, kalau pasti kan ada nih ya masa kayak kita ya, Mbak, kita bahas masalah etik. Apalagi kalau misalnya kita di bioetik juga kita ngomongin masalah kesehatan baik mental ataupun fisik yang seperti itu. Ada korelasinya atau enggak? Mungkin seperti itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Ini menarik ya, Mas Albert udah menyinggung ke budaya Indonesia, apalagi banyak yang bilang banyak rezeki, ada Iya, juga anak sudah punya rezekinya masing-masing. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Mas Albert terkait singgungan dengan budaya kita? benar. Monggo, Mas. Saya setuju kalau dalam budaya Indonesia kan pasti kalau kita kumpul-kumpul ya, kalau di rumah saya ya waktu tahun baru Imlek ya kan kumpul-kumpul. Kalau di masyarakat ya waktu Natalan, waktu Idul Fitri pasti ditanya mana anaknya. Kalau kalau belum punya pasangan kan bilang, mana pacarnya atau mana istrinya, mana suaminya. Terus kalau sudah punya mana anaknya satu, anaknya kok nggak nambah. Ya mulut-mulut julid biasanya kalau kita kesel ya, kok julid banget sih ngurusin hidup. Tapi itu saya akui budaya kita masih seperti itu, tapi nggak usah dimasukin hati, itu basa-basi saja. Yang jelas, kita yang bisa kita lakukan sebagai akademis, ya, sebagai peneliti atau sebagai pengajar, saya kan guru, ya kan. Yang bisa saya lakukan adalah raise awareness, ya, raise awareness. Kalau kita sudah paham lingkungan di sekitar kita itu jelek, ya, lingkungan kita di sekitar kita itu jelek, kita justru harus melawan pendiktean, ya, karena tadi kita adalah budak. Menurut disposable soma teori, kita adalah budak dari organ seks kita, ya kan? Kita justru harus bisa melawan karena selain kita itu bisa meneliti manusia, kitalah peneliti itu. Kita selain menjadi objek penelitian moral, kita menjadi subjek peneliti moral. Nah, kita bisa secara aktif melihat di alam sana dalam keadaan buruk, makhluk hidup itu justru beranak pinak. Ya, sebagai contoh di pertanian, saya kan S1-nya biotek pertanian, ya. Kalau saya mau pohon itu berbunga, mengeluarkan organ seksnya agar dia beranak pinak, ya pohon itu, maka yang saya lakukan adalah saya potong tunasnya. Ketika saya potong tunasnya, ada mekanisme hormonal pohon-pohon itu, wah, ini lingkungannya nggak baik, saya tidak bisa survive di lingkungan ini. Maka saya harus cepat-cepat membuat organ seks dengan meiosis, dengan sedikit mutasi saat pembelahan sel, organ seks saya akan dapat sedikit mutasi, sehingga barangkali anak saya bisa survive di lingkungan ini. Maka pohon itu akan bertunas, mengeluarkan bunga. Nah, jadi justru dalam lingkungan yang buruk, makhluk hidup itu justru beranak pinak. Ya, di negara-negara berkembang, orang-orang itu hiburannya tidak ada. Tidak bisa itu jalan-jalan di mall, tidak bisa itu naik helikopter, tidak bisa itu liburan ke luar negeri atau makan-makan. Mereka hiburannya kalau sudah malam hari, listrik juga mati lampu tiap hari, hiburannya ya berhubungan seks. Makanya anaknya banyak. Mungkin kasarnya seperti itu saya bilang. Justru ketika kita lihat lingkungan kita semakin buruk, natural drive kita itu justru membuat anak banyak. Jadi kita harus sadari, semakin buruk lingkungan kita harus menahan untuk membuat anak. Berhubungan seks saya nggak bisa nahan ya, karena berhubungan seks secara natural enak. Tetapi pilihan untuk membuat anak kita bisa pakai kontrasepsi, ya, atau kita bisa atur kapan kita berhubungan seks, mungkin saat tidak subur atau bagaimana. Kita bisa memilih itu secara moral, ya, secara aware.
Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi justru kita harus melawan eh, disposable soma teori itu, kita harus lawan. Kita itu memang makhluk alami, kita makhluk natural, tapi kita juga makhluk sosial. Kita juga punya akal budi yang bisa melawan itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah barangkali pilihan tidak mau punya anak itu bukan melulu pilihan moral, tetapi juga trauma masa kecil? Karena dia ngurusin adiknya, ngurusin keluarganya, menjadi tulang punggung keluarga. Jadi dia pikir ngurusin keluarga saya aja bingung, apalagi nambah keluarga. Nah, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Itu justru bahan penelitian yang sangat rajin diteliti oleh para psikolog, ya kan, atau psikiatri. Mungkin ada gangguan mental apa yang menyebabkan orang-orang ini melawan kodratnya. Secara natural kan makhluk hidup mau bereproduksi. Kok dia malah melawan kodratnya? Ya secara psikiatri atau psikologis tentu saja ada dampak seperti itu. Tapi yang saya mau tekankan di diskusi siang hari ini, tidak apa-apa loh, Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik yang punya pikiran seperti itu, ada justifikasi etiknya, ada justifikasi moralnya. Jadi memang bisa jadi trauma personal, dan nggak apa-apa, trauma personal itu memang harus diproses ya secara mau punya anak karena kita sendiri sudah susah menopang keluarga kita yang sudah ada, itu valid. Tapi ada juga kok pendekatan lain yang bisa bikin kita kalau berargumen dengan orang lain itu lebih oke lah, lebih logical dan lebih sound. Karena kalau dalam filsafat itu selain kita harus logical, kita juga harus sound. Jangan cuma logical karena kadang-kadang orang-orang nggak mau yang logis-logis, ya harus sound, harus bisa diterima juga. Nah, kalau secara psikologis benar ada seperti itu dan itu sangat banyak diteliti oleh psikolog dan psikiatri. Gitu Mas. Itu Mbak. Baik, nggih. Lagi-lagi nggih, rekan-rekan yang mungkin baru bergabung, ini bukan ajakan untuk tidak mempunyai anak seperti itu ya, tapi kita harus berpikir lebih etis lagi dan lebih kritis lagi terkait dengan adanya anti nihilisme ini. Jadi kita juga harus mempunyai apa nggih, ilmu yang harus ada dulu nggih. Jadi jangan serta-merta apatis terus mendengar aja langsung jipeng gitu ya. Ya. Dengar kata child free itu langsung ih apa sih gitu. Jangan seperti itu, tapi kita menghargai pendapat-pendapat orang lain seperti itu. Mbak Ismi mungkin ada lagi yang ingin Nggak ada ditanggapi. lagi Mas. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin oh nggih, sugeng siang Bu Siwi, ada Bu Siwi hadir dalam Rabuan. Ada yang lain mungkin ingin bertanya? Eh, saya Nggih, Mas. baik. Ya. Mbak Restiana ya. Iya. Baik, Eh, mari kami persilahkan. Iya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Pak Albert, sudah lama tidak ngobrol sama Pak Albert. Dan kali ini bahasanya sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik berkaitan dengan child free. Yang mungkin kalau saya sendiri cukup melihat berita ini sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama dan beberapa influencer hari ini itu cukup gencar ya untuk entah itu memang keniatan dia untuk mengkampanyekan atau memang sekedar mengeluarkan pendapatnya saja mengenai child free. Cuman memang saya ingin menyorotinya itu dari sisi feminismenya. Ya, sisi feminismenya. Mungkin kalau dari feminisme nyinggung ke filsafat sedikit sih. Memang kalau dari beberapa berita yang beredar, kalau child free ini cukup menguntungkan perempuan untuk hari ini. Karena yang pertama beban sosial yang hari ini kan besar ya Pak ya. Kayak banyak beban ganda, beban ganda yang hari ini itu dipanggul oleh perempuan yang mana kondisi ekonomi, terus harus juga mengurus anak, harus mengurus rumah, mengurus suami, harus kerja juga gitu. Nah hari ini ada dikampanyekan atau mulai banyak paham child free itu mulai membumi, itu dari feminisme itu banyak yang mendukung gerakan ini malah. Jadi ini tuh seperti angin segar untuk perempuan.
Nah, namun memang yang cukup mengganggu pikiran saya adalah apakah child free ini untuk kedepannya gitu, apakah akan tetap baik apabila dilakukan gitu. Karena mengingat kalau hari ini kita sering lihat berita di Jepang sana sedang apa namanya defisit lah ya. Kalau memang kita mau ngomong defisit manusia gitu, sampai mengeluarkan banyak sekali tawaran-tawaran menarik agar ada orang penerusnya lah untuk penerus Jepang itu sendiri. Nah, apakah memang child free ini baik untuk Indonesia ke depannya? Nah, kemudian dari child free ini sendiri dari sisi feminisme, kalau di kampus-kampus itu sudah sangat, karena saya hidupnya di Ciputat, jadi di Ciputat ini sudah kemarin ada kajian 72.000 orang perempuan di Indonesia itu sudah mendeklar dirinya adalah seorang yang child free. Dia juga tidak akan adopsi, dia tidak ingin mempunyai anak karena dia ingin memaksimalkan potensinya, dia ingin apa namanya ya hidup lah, karena dia berpikiran bahwa setiap manusia, setiap orang pasti membawa limbahnya sendiri. Nah, itu tadi yang Pak Albert bilang, ini ada loh kebaikannya untuk dari sisi etika lingkungan. Karena nyambung di situ. Oh iya juga sih, biasanya setiap manusia, setiap orang dia itu membawa limbahnya sendiri, walaupun dari bayi. Misal kalau dari bayi, ada aja limbahnya, entah dari diapersnya atau dari susu dan lain-lain itu sudah ada gitu. Jadi memang child free ini memang untuk sementara ini saya juga cukup mendukung ya untuk gerakan child free ini. Walaupun hari ini saya sudah mempunyai anak gitu. Walaupun hari saya mempunyai anak dan justru ketika sudah punya anak dan punya membaca fenomena sosial ini rupanya cukup apa ya, angin segar lah untuk perempuan di Indonesia itu sendiri. Nah, itu cuman sekilas ini aja sih, pengen diskusi aja sama Pak Albert karena biasanya sama Pak Albert ini ada aja bahasannya. Kira-kira itu sih Pak Albert, nggak ada pertanyaan, cuman apa namanya sekilas aja kalau feminisme hari ini juga ada di mendukung gerakan child free ini. Sebagian besar itu. Terima Baik, kasih terima Pak kasih. Albert dan Mas Moderator. Ya, terima kasih banyak Mbak Restiana. Mungkin ada tanggapan Mas Albert? Oke, saya juga terima kasih. Saya suka sekali berdiskusi ya dengan para sivitas akademika UGM, terutama bioetika. Saya waktu itu masuk itu COVID, jadi online saya nggak bisa ke UGM, nggak bisa diskusi dengan teman-teman, itu duduk-duduk mungkin di warung sambil makan burjo gitu-gitu ya. Saya nggak, bahkan saya pertama kali ke UGM itu wisuda. Jadi saya berterima kasih masih bisa diberi kesempatan oleh Raboan untuk ngisi seperti ini, dan semoga saya masih bisa ngisi Raboan-Raboan lain dengan tema yang tidak kalah kontroversial. Dengan adanya diskusi dari Mbak Restiana tadi, untuk feminisme tentu saja itu salah satu kontribusi terbesar feminisme itu juga mengangkat antinatalisme. Jadi kita kalau berbicara soal antinatalisme dan child free movement, tentu saja ada singgungannya dengan body rights. Ya, kalau di feminisme teori body rights. Bahkan kita juga tidak mengkerdilkan andil ibu yang sudah berani untuk memilih menjadi ibu, ya kan, untuk punya anak. Artinya itu pilihan moral yang berat. Kalau saya sih nggak berani ya. Mungkin bisa dibilang saya child free juga, boleh, terserah Bapak Ibu. Tetapi seorang ibu yang memilih untuk punya anak berarti itu pede. Saya pasti bisa kasih yang terbaik buat anak saya. Dan sungkem. Nah, untuk teori feminisme tentu kontribusinya sangat besar, ya. Body rights kepada child free, kepada child free movement itu ada irisannya. Namun secara langsung kalau sama antinatalisme, tentu kalau antinatalisme ngambil posisinya lebih ekstrim ya, nggak mau punya anak gitu. Tapi kalau sudah punya anak mungkin, makanya tadi saya perhalus, mungkin nggak nambah dulu gitu kalau antinatalisme ya, kalau sudah terpapar oleh antinatalisme. Kemudian
untuk masalah di Indonesia, kalau di Indonesia memang ada gerakan-gerakan seperti itu ya, yang kayaknya bahkan kita mau fokus sama karir kita dulu deh, bahkan untuk adopsi saja tidak mau gitu. Nah ini benar-benar child free yang benar-benar free, bukan bahkan anak biologis, anak anak cultural juga nggak mau. Nah nggak apa-apa, itu juga salah satu yang menjadi solusi antinatalisme. Ya, child free itu hanyalah salah satu endingnya dari antinatalisme. Jadi antinatalisme itu adalah umbrella term, child free movement itu hanyalah salah satu. Di bawahnya mungkin ada feminis juga, bahkan irisan ya, feminis ada payungnya sendiri. Namun yang tadi saya sampaikan masalah ethical kinship ya. Ethical kinship itu tadi tidak terbatas pada adopsi. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada adopsi itu alternatif to procreation, itu ada kita pakai teori insting kita itu selalu pingin care kepada saudara-saudara kita, termasuk ponaan-ponaan ya, anaknya saudara. Tapi ada juga solusi lain yang bukan adopsi, yaitu namanya ethical kinship. Ya kalau di sini kan judulnya kan ethical welfare realism. Dalam teori realism juga kita bisa sebutkan bahwa punya anak itu bukan sesuatu yang ideal, ya realistisnya. Tetapi dalam ethical kinship, yang masih masuk di altruistik, kita juga bisa kok saling merawat satu sama lain. Nah, dengan budaya gotong royong yang tadi saya sebutkan di Indonesia, kita care terhadap tetangga. Kita peduli dengan teman-teman satu kos. Ya, kita menjenguk misalnya kita terlibat dalam PKK kalau di lingkungan. Nah, itu juga termasuk kerjasama antar manusia yang tidak melulu hubungan antara orang tua dan anak, terutama anak biologis, ya kan? Bahkan kalau saya refleksi ke hidup saya sendiri, saya seorang guru, saya merasa hubungan saya dengan murid-murid saya seperti saya punya anak-anak ideologis. Ya, mungkin kalau misalnya saya besok mau berangkat mau demo apa gitu ya tentang suatu konsep apa, misalnya saya mau demo antinatalisme misalnya, anak-anak saya yang punya ideologi sama saya ajak aja, itu juga suatu bentuk kinship, suatu bentuk persaudaraan yang bisa kita bina. Jadi tidak melulu harus punya anak, tidak melulu juga harus adopsi. Ya, anak ideologis atau anak didik kalau di kasus saya sebagai guru juga termasuk dalam ethical kinship ya, yang bisa membantu etika lingkungan ini. Ya, saya nggak harus punya anak sendiri, saya nggak harus adopsi anak saya sendiri, saya ngajarin anak orang agar anak orang itu bisa survive di dunia yang susah. Kesannya begitu. Ya, itu untuk yang poin nomor 2. Kemudian yang poin nomor 3 tadi fokusnya di limbah. Ya, istilahnya kita sebutkan every human being has their own carbon footprint. Ya, waktu kita lahir pun kita bayar dokter, ya dokternya itu harus ke rumah sakit naik mobil, kemudian alat-alat kedokteran yang sekali pakai, jarum suntik sekali pakai, itu carbon footprintnya udah berapa? Belum popoknya, belum orang tua kita bekerja untuk ngasih kita makan, itu carbon footprintnya sangat besar. Ya, itu juga benar berkontribusi, pandangan antinatalisme ini berkontribusi juga kepada etika lingkungan. Bahwa kalau kita peduli dengan lingkungan, harusnya kita bisa ambil sedikit pelajaran dari etika antinatalisme ini. Jangan sampai nihilistik, jangan sampai ya itu tadi, ya udah kamu mati aja, nggak usah ngajak-ngajak kita nggak mau punya anak. Beda kita mencegah hidup muncul, hidup baru muncul dengan menghilangkan hidup yang sudah hidup. Itu bedanya. Ya, itu komentar saya. Terima kasih banyak Mbak Restiana. Diskusi ini tentu saja berhubungan dengan feminisme dan saya lupa memasukkan, padahal tadi saya masukkan banyak topik-topik lain ya, soal non-identity problem. Kalau di filsafat itu non-identity problem itu seperti ini. Masalah saya sekarang ya biarin saja nanti orang-orang masa depan yang ngurusin. Misalnya soal lingkungan ya, soal climate change. Kita mah punya anak sekarang, urusan anak kita nanti bagaimana urusan mereka. Nanti teknologi mereka lebih maju daripada teknologi kita sekarang, itu urusan mereka. Nah, itu juga sesuatu yang bisa diperdebatkan secara moral. Apakah kita dengan anak kita itu identitasnya beda? Bukankah kita sama-sama umat manusia yang hidup di ada suatu konsep yang saya suka, spaceship Earth. Kita ini sebetulnya hanyalah suatu kru dalam pesawat luar angkasa yang kita sebut bumi. Ya kan? Kita harus bahu-membahu bekerja sama agar
pesawat kita ini tidak hancur. Padahal pesawat kita ini belum belum tahu ya apakah kita sendirian di dunia ini, di alam semesta ini. Kita belum tentu bisa minta bantuan dengan alien-alien loh. Kita harus menjaga bumi kita ini dengan maksimal. Gitulah. Terima kasih banyak Mbak Restiana. Mohon maaf Mas, saya terlempar. Iya. Nggih, nggih, nggih. Sudah selesai Mas. Sudah. Nggih. Oh nggih niki Saya sugeng siang Prof. Sunarto dan Prof. Yati. Sugeng siang Prof. Sehat Prof. Amin, sehat. Selamat siang. Maaf kami terlambat karena tadi dengan Paul Komisarov, kolaborasi dengan Paul Komisarov Komisarov Australia. Australia. Maaf, baru selesai. Ya, Nggih, sugeng siang Prof. nggih. Sunarto. Siap Prof. sugeng Menika siang, Pak. Iya. pembicara hari ini Mas Albert Adiputra Prof. Itu toh, Menika Mas Mas Albert Albert, itu alumni Magister alumni. Bioetik. Iya, saya Oke. muridnya Nggih. Prof. Sunarto. Dari mana, Pak Bioetika. Albert? Dari mana tinggalnya? Saya dari Malang waktu itu tapi nggak sempat ke UGM, Prof. Karena kan saya online, angkatannya online. Oh, online ya. Iya. Oh ya Waktu bagus. COVID itu ya. Nggih. Online lah sebaiknya sudah kayak gitu. Selamat. Selamat lah. Maaf kami terlambat karena baru selesai Mas. Nopo-nopo. Oh, diskusi dengan Paul Komisarov Australia. Ya, silahkan kami mendengarkan. Nggih, Monggo nggih dilajengaken. Prof. Nggih Selamat Prof. Mas, tadi diskusi saya dengan Mbak Resti. Nggih Mas Albert. Ini ada di chat Mas Albert terkait dengan CP. Kalau mau menghubungi Mas Albert lewat apa ya Mas? Mungkin Kalau- bisa email atau sosial media gitu. WA. Kalau mau menghubungi saya paling enak lewat lewat email aja ya. Karena email kan lebih email. gampang untuk Ini kolaborasi. Albert Atributa. Saya suka sekali karena Iya. begini Bapak Ibu, untuk materi Rabuan kali ini mohon maaf saya Bisa belum dipotret. bikin naskah akademiknya. Naskah akademiknya saya belum bikin. Kalau yang Rabuan sebelumnya yang soal Albert etika sekuler, saya punya Atributa. naskah akademiknya dalam bentuk Nanti tesis. Enggak, no. Ya, tesis saya kemarin soal etika sekuler. Tapi kalau yang ini naskah akademik nggak ada. Ini hanya brainstorming saya dengan diri saya sendiri. Jadi kalau ada yang berminat Oh, ya untuk skripsi, untuk tesis, untuk penelitian, saya boleh tuh diundang untuk jadi penulis. Saya juga suka kalau ada perdebatan-perdebatan apa, saya juga diundang. Saya suka sekali kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, apalagi yang minatnya biologi dan etika gitu. Karena saya guru biologi, tentu saja saya suka bahan juga buat saya ngajar anak-anak saya di kelas. Gitu. Ya, baik Mas Albert. Begitu Bapak Ibu kalau ada yang ingin kontak-kontakan seperti itu, welcome ya Mas Albert untuk Monggo, apapun monggo. itu bisa melalui email, tadi ada nomor WhatsApp-nya. Baik, ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan. Ini kayaknya di chat ya Mas ya. Di chat ya. Oh. Nah, tadi saya kelempar Mas, jadi Oh iya. tidak terlihat ya di chat. Coba saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Mutia. Untuk tidak melekat pada kucing, menyarankan jangan kasih makan. Tapi karena tidak tega, menghindari kucing eker-eker sampah, tetap tidak dikasih makan. Apakah mungkin kucingnya itu perlu dijinakkan, disterilkan, dicari adopter? Apakah mensterilkan itu etis? Mengutamakan ego manusia. Terima kasih. Ya, kalau dalam etika antinatalisme itu tidak hanya manusia ya. Kalau tadi saya memang membatasi ke manusia. Tetapi tentu saja kalau dalam etika antinatalisme semua bentuk melahirkan makhluk atau melahirkan entitas yang punya kesadaran dan bisa merasakan susah, itu kita anggap itu sesuatu tindakan yang bernilai moral negatif. Bahkan membuat AI yang self-aware, kalau dia AI, itu juga menurut antinatalisme juga buruk. Nah, kalau kucing, ya apakah itu mengutamakan ego manusia?
kalau menurut saya ya, kucing itu dilihat dulu. Kalau dalam suatu lingkungan kucing itu merupakan bagian penting dalam rantai makanan dan kucing di sana masih sedikit ya biarin saja. Ya kalau dia masalah eker-eker sampah, wong kucing sama manusia itu sama-sama hewan kok. Masalahnya kan kita hewan yang lebih apa ya, lebih terorganisir daripada kucing. Jadi kalau misalnya kucing eker-eker sampah berarti jangan salahin kucingnya eker-eker, salahnya kita, sampahnya nggak benar ditutup. Nah, tetapi apakah kita perlu mensterilkan kucing apabila kucingnya sudah menjadi hama, sudah berak sembarangan, kemudian bahkan kucingnya itu mengganggu rantai makanan. Nah, ada suatu kasus di mana di Australia, kucing itu kan tidak native to Australia. Kucing itu kan native-nya di Asia. Ya, oleh kolonialis, ya, oleh kekuatan-kekuatan Eropa, kucing itu kan lucu ya, dipelihara di kapal untuk mengusir tikus yang gerogoti muatan kapal. Maka kucing itu sampai di Australia. Ada ribuan spesies yang mati, endemik terhadap Australia itu mati karena kucing. Berarti kucing sudah menjadi spesies invasif. Maka mensterilkan kucing, yaitu sesuai dengan antinatalisme. Jangan sampai kucing-kucing itu mengganggu makhluk lain yang bisa menimbulkan kepunahan satu, dan kalau kucing itu sudah banyak, ya kan, terus nggak ada yang ngerawat, dia di alam liar, makanannya juga sudah punah semua, gimana? Ya itu kan penderitaan juga, dan secara tidak langsung mengeker-eker sampah di rumah kita. Ya jadi kalau mensterilkan kucing, kalau kucingnya sudah menjadi hama, terutama di beberapa kota di Indonesia, kucing sudah jadi hama sih kayaknya, nggak apa-apa disterilkan, menambah pendapatan dokter hewan juga kayaknya. Tapi kalau dia tidak hama, kayaknya jangan, karena kan itu memberikan kucing itu kan juga bisa merasakan sakit ya. Jadi kalau kita tidak perlu memberikan rasa sakit yang tidak penting untuk kucing ya nggak usah. Kalau dia masih menjadi bagian penting rantai makanan dan dia tidak hama, nggak apa-apa. Mungkin seperti itu. Sesuai dengan antinatalisme. Baik, terima kasih Mas Bert. Mungkin kalau sudah tidak ada, kami panggil satu penanya lagi. Oh ini, ada dari chat ya. Mas atau Mbak saya kurang tahu, dengan username Zain, Mas Zain mungkin ya. Saya bacakan ya Mas Albert. Monggo. Konsepsi child free ini berasal dari pemikiran Barat yang menyimpang dalam konteks keinginan untuk tidak memiliki anak karena alasan pragmatisme, yakni finansial maupun karir, dan sekularisme menjauhkan ajaran teologi dari kehidupan, bahkan menyalahi konsepsi teologis bahwa tujuan utama berumah tangga adalah untuk melestarikan keturunan. Mohon tanggapannya Mas Albert. Sebelum ke Mas Albert, mungkin kita recall lagi bahwa antinatalisme bukan nihilisme. Jadi ini bukan hanya sekedar tidak punya anak, lebih dari itu pemahaman konsep antinatalisme ini. Jadi kita tidak akan menyinggung sara di sini. Jadi kita open saja seperti apa yang sudah kita diskusikan, yang sudah dikotak-kotakin Mas Albert di awal tadi, Bapak Ibu. Mohon tanggapannya Mas Albert. Baik, tidak masalah ada anggapan seperti ini, ya, konsepsi child free, ya, sebagai anak atau turunan dari antinatalisme, pemikiran Barat, saya setuju karena tokohnya David Benatar, ya. Tapi apakah di Timur nggak ada juga? Ada juga sih di Timur. Tadi saya mengutip bahkan konsep Catuari Arya Satyani dari Buddhisme, itu termasuk, ya, kalau mau dianggap filsafat Barat, kayaknya enggak ya, karena filsafat Barat itu turunan Yunani, Romawi gitu ya. Kalau India kayaknya masih termasuk Timur bersama-sama dengan filsafat Tiongkok ya. Nah, menyimpang saya nggak setuju. Saya akan dengan keras saya nggak setuju kalau ini menyimpang. Menyimpang menurut siapa? Kalau menurut ajaran teologis, konsepsi teologis ya menyimpang. Masalahnya saya sudah kasih disclaimer dari awal. Saya ini seorang filsuf etika yang berkutat dengan filsafat sekuler. Jadi saya kasarnya bodoh amat dengan filsafat atau framework teologis ya. Kalau framework teologis boleh dibahas di lain waktu. Mungkin ada guru saya yang lebih ahli di situ. Saya kan seringkali mengutip ada guru saya Romo Kus, itu saya sering kalau waktu kuliah itu berdebat dengan beliau. Nah, saya suka berdebat ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat soal teologis, saya tentu akan hajar. Dan nggak apa-apa, saya juga open untuk dihajar oleh guru saya Romo Kus, karena semakin diasah semakin tajam. Etika sekuler
itu tidak peduli dengan ajaran agama. Ya, etika sekuler itu hanya pedulinya dengan sesuai dengan keilmuan saya. Saya hanya bisa ngomong keilmuan saya karena di luar itu saya nggak berani. Tesis saya menyebutkan humanis sekuler. Ya, jadi selain sekuler, humanis juga. Saya fokusnya hanya di manusia kok. Saya nggak peduli setelah itu di akhirat ada apa, saya nggak peduli. Saya hanya peduli dengan manusia melalui hidupnya di bumi ini dengan sehidup mungkin. Nah, kalau misalnya hidup itu ada efek sampingnya penderitaan, ya kalau perlu berdasarkan antinatalisme nggak usah hidup. Tetapi bukan menghilangkan hidup yang sudah ada, tetapi kita mencegah adanya penderitaan kalau bisa. Kalau nggak bisa, penderitaan itu selalu ada sesuai Catuari Arya Satyani di Buddhisme, maka kita mencegah orang yang bisa menderita atas penderitaan itu. Nah, itu yang pertama. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ismi tadi, Mbak Ismi sebutkan, ya apakah mungkin antinatalisme atau child free itu akibat alasan pragmatisme? Ya mungkin, dan saya nggak menolak itu pragmatisme karena finansial, kalir, ya nggak apa-apa, terserah mereka. Dan dihubungkan dengan pendapatnya Mbak Restiana tadi untuk body rights, ya kan, di feminisme, terserah mereka mau ngejar karir atau mereka mau punya anak, boleh kok. Dua-duanya equally ethical. Kalau Anda mau ngejar karir, ethical, terutama ngejar karirnya jangan yang nipu orang, ethical ya, kalau halal-halal saja. Kalau mau punya anak, ya harus jaga anak itu, rawat, didik, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal yang layak, itu ethical juga dan keren. Gitu. Jadi, untuk sekulerisme, saya tidak menyebut itu menyimpang. Kalau Anda menyebut sekulerisme menyimpang, maka saya menyimpang, saya boleh debat lagi, nggak apa-apa. Saya akan keluarkan materi-materi etika sekuler saya yang sudah saya pelajari dari saya belajar dengan guru-guru saya di UGM. Nggak apa-apa, karena justru harus diperdebatkan. Kalau nggak diperdebatkan, ilmu etika nggak akan maju kemana-mana. Ya, Prof. Sunarto akan sedih kalau ilmu etika nggak kemana-mana, nggak laku nanti bioetika UGM, nggak ada mahasiswanya lagi. Justru kontribusi saya adalah berdebat, karena saya suka sekuler, etika sekuler. Justru saya akan berdebat dengan Mas Zain. Monggo, nggak apa-apa kalau misalnya mau berdebatnya secara ilmiah saja, boleh kita korespondensi. Ngeten, Baik. Mas moderator, Mas Dad. Terima kasih Mas Albert. Ya, memang kami meluruskan lagi nggih. Tadi memang sudah disebutkan bahwa kita pembahasan kali ini sudah terkotak-kotak. Mungkin tadi melewatkan beberapa hal di awal. Nggih, baik, ada lagi satu. Ini waktunya masih nggih. Masih nggih. Kalau saya nyelani boleh. Oh, nggih, monggo Prof. Nggih, Prof. Saya kangen Mas Albert itu. Buat buku belum, Mas? Mas sudah buat buku. Kalau buku Buat belum, itu. Prof. Saya Ya, karya saya cuman tesis sih. Iya, gawe buku untuk orang lain kan, bagus. Iya, Prof. Pikirannya, Semoga saya iya, ingin menulis, Prof. iya, pikirannya bagus, ditulis, kan orang lain bisa belajar. Betul, Prof. Betul. Ya, bagus, wes, ya. Terima kasih, Prof. Terima Motivasinya. kasih. Ya, Saya dikirimi Nggih. konsep mau. Ayo. Nggih, siap Sap. Prof. Narto. Mau Prof Yakin. dikirimi konsep Pak Narto. Nggih, Saya nggih. kalau mau nulis buku. Nggih, Siap-siap. matur nuwun, Prof. Ini Nggih. ada satu dari Bu Mutia. Tadi memang sudah disebutkan Catur Arya Sacani, nggih. Itu ada empat paham di situ, nggih, 4 pendekatan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi. Tadi kan masih lebih ke eksistensi, nggih. Yang tiganya lagi mungkin bisa dijelaskan. Oke. Yang ditanyakan itu tadi di pengantar ya, yang tadi salah satu dari 4 Catuari Arya Satyani dalam filsafat Buddhisme. Itu saya cuma mengutip yang salah satu itu. Syarat dari eksistensi itu adanya penderitaan atau suffering. Jadi sebetulnya Catuari Arya Satyani dari namanya catur berarti ada 4 ya. Catuari Arya Satyani itu konsep di filsafat Buddhisme, di agama Buddha, artinya adalah 4
kesunyataan, ya, 4 kebenaran yang menjadi syarat eksistensi. Kalau sesuatu eksis, ya, terutama sesuatu yang bisa merasakan atau sesuatu yang punya kesadaran atau sesuatu yang berupa, itu ada 4 tanda-tandanya. Tanda yang pertama itu mereka mengalami penderitaan atau duka, ya, duka. Kemudian ada juga samudaya. Samudaya itu start atau beginning. Jadi sesuatu yang berupa itu pasti mengalami penderitaan. Karena apa? Karena mereka punya beginning, mereka punya cause, punya sebab. Dan yang terakhir mereka, itu baru 2 ya. Yang ketiga, mereka punya niroda. Niroda itu akhir, ya. Jadi sesuatu yang eksis itu ada lahirnya dan ada matinya. Di tengah-tengahnya ada penderitaan. Itu kalau dalam ajaran Buddha seperti itu. Yang keempat, itu ada jalan yang, ya, itu masuk dalam ajaran Buddha, ya. Jalan ini untuk melepaskan diri dari dukkha. Kalau dia melepaskan diri dari dukkha, otomatis dia keluar dari eksistensi. Dia menjadi cease to exist. Ya, cease to exist kalau dalam budaya India itu mencapai moksa atau mencapai pencerahan. Jadi dia tidak akan lahir lagi, tidak akan mati, tidak akan menderita, dia masuk nirwana, istilahnya seperti itu. Nah, jadi yang tadi saya kutip itu cuman yang syarat eksistensi. Ada lahir, ada mati, diantaranya penderitaan, dan ada jalan untuk keluar dari penderitaan itu. Itu Cattwari Arya Satyani. Kalau tertarik sama itu, justru itu harus baca atau membahas filsafat Buddhisme, ajaran Buddhisme. Nah, saya memang saya bukan seorang Buddhis, tetapi saya mengutip itu karena berhubungan dengan background-nya, bahwa makhluk hidup pasti menderita. Itu adalah background tadi. Kan saya tadi kasih background-nya, secara natural makhluk hidup, seleksi alam dan lain-lain, harus bereproduksi dan lain-lain, ada kin seleksi, disposable soma teori dan selfish gene tadi. Lalu saya tarik ke humanioranya, maka saya kutip Cattwari Arya Satyani. Gitu. Baik, terima kasih Mas Albert. Ya, ngomong-ngomong masalah penderitaan, ya. Kalau kita ngomong tadi di Indonesia ada bayi lahir gitu, kalau bayi itu udah bisa ngomong, pasti tanya, saya lahir di mana nih? Dokternya jawab, di Konoha gitu. Aduh, tambah penderitaan. Padahal Jadi dimanapun double di itu seluruh dunia menderita loh, Mas. Iya. Ya, kita dengan berbagai budaya yang tadi Mbak atau Mbak Ismi sampaikan, ya, mungkin banyak sekali perdebatan terkait dengan anti natalisme ini, tapi yang kita diskusikan pada Rabuan kali ini bukan berarti kita apatis, lagi-lagi ya, bukan nihilisme. Jadi kita belajar bagaimana menyikapi, terus bertanggung jawab ketika kita memang memilih untuk satu pilihan, entah itu punya anak atau tidak, itu pilihan terhadap diri kita masing-masing. Yang jelas dengan Rabuan kali kita membuka wawasan bahwa misalnya di sana ada paham anti natalisme, dan itu bukan berarti tanda kutip jelek menurut budaya kita, tapi harus kita pahami bahwa itu eksis dan itu ada, seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, sudah ada lebihnya sedikit. Terima kasih banyak Mas Albert, Prof. Terima kasih. Nama dan Bu Siwi dan Pak Enrico serta seluruh peserta yang hebat bisa mengikuti Rabuan tiap edisi seperti itu. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Ya, jangan lupa ada presensi, Bapak Ibu monggo bisa presensi terlebih dahulu. Ya, ada di chat, Prof. Dan juga ini adalah sertifikat untuk Mas Albert Adiputra SSI MSc atas kontribusinya menjadi narasumber pada Rabuan 7 Mei 2025. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Albert. Kami akan Nanti dikirim mengundang email ya, lagi Mas? next time. Oke, siap Mas. Iya, Akan kami kirim email. Izin minta waktunya sebentar, mau menyapa Bu Siwi, juga guru saya yang belum saya sapa. Prof. Sunarto, Prof. Yati, kemudian Bu Siwi,
Saya mention Romokusnya nggak kelihatan ya kayaknya, tapi Bu Siwi, terima kasih. Saya ingat selalu jasa-jasa guru-guru saya waktu di UGM, saya kesusahan online gitu. Iya, Bu, Ya, terima selamat kasih. sore Pak Albert. Ya, Bapak Ibu fly yang lain high Pak juga. Albert. Ngeten, Terima Bu. kasih. Terima Ya, kasih, Bu. terima Oke, Pak. kasih. Sudah. Ya. Terima kasih Terima banyak, kasih Bapak Ibu. semua. Itu potret. Terima kasih. Sebelum mengakhiri kita ada sedikit info Oh bahwasanya iya di iya. bulan Mei ini ada help Mas Albert dan rekan-rekan Oh semua. iya. Ya, kita Help. akan ada help. Sekilas info mana gambarnya mohon dicuplikan. Iya. Kita akan ada help di bulan Mei ini, Bapak Ibu yang tertarik dengan Dipotret. bioetik dan humaniora, kita Iki mengundang help. Bapak Ibu untuk mengikuti help batch 7 dengan topik etika medis dasar dalam praktik kesehatan. Etika Nanti medis dasar ya, nanti dalam Bapak Ibu kesehatan. bisa chat via chat yang sudah tertera, dan juga mungkin bisa di Instagram kami, juga bisa kepo-kepo atau tanya-tanya terkait dengan batch kali ini. Dan yang kedua adalah PMB atau penerimaan mahasiswa baru Magister Bioetik. Mungkin mumpung masih di sini Mas Albert, saya tembak nih. Testimoni nih. Selagi masih ada nggih testimoni menjadi bagian alumni Magister Bioetik. Itu seperti apa Mas Albert? Monggo. Kemarin saya sempat diundang alumni sharing juga, saya sudah sharingkan ya. Walaupun saya ini termasuk orang aneh, Mas. Saya bukan dokter, angkatan saya itu yang nggak dokter itu cuma 3 orang. Saya salah satu dari 3 orang tersebut. Lainnya dokter semua. Tapi saya merasa kuliah Magister Bioetika itu Magister. happy lah. Saya happy karena saya suka sama filsafat ya. Saya guru biologi, kuliahnya bioteknologi, tapi kok nyasar di Magister Bioetika bersama dokter-dokter yang keren-keren. Ternyata saya minatnya walaupun kuliahnya waktu itu hanya minat kesehatan, mungkin sekarang masih minat kesehatan juga. Tetapi kalau misalnya waktu kuliah saya tidak merasa diasingkan tuh. Saya suka bahas etika lingkungan, saya suka bahas utilitarianisme, saya juga bahasnya etika sekuler. Ya, saya tidak merasa diasingkan. Saya merasa saya banyak teman debat karena saya hobi debat. Apalagi guru saya Romo kan sangat teologis ya. Tetapi saya etika sekuler, saya juga bisa tuh ngobrol dengan teman-teman etika sekuler, etika humanis, kemudian saya juga latar belakangnya bioteknologi, tentu banyak masalah-masalah etis di bioteknologi yang walaupun di kesehatan tuh nggak langsung terlibat, tapi saya bisa ngerjain tugas-tugasnya. Alhamdulillah IPK saya juga bagus, jadi Bapak Ibu yang berminat sekolah Magister Bioetika, boleh jangan lupa ajak saya riset. Ngeten Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Albert atas testimoninya. Dan jangan kapok ya menjadi narasumber. Kita juga nggak akan kapok kok untuk ngundang Mas Albert. Tentu saja. Karena pasti hot ya. Tentu kontroversial. Nanti saya akan cari lagi Mas. Baik, terima kasih banyak. Mungkin untuk Rabuan minggu depan jangan lupa kita tetap ada Rabuan untuk minggu depan gitu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Pak Albert, Mas Terima ini, kasih. terima kasih Prof. Rabuannya. Sunarto, terima kasih. Mari. Prof. Yati. Mas, Yuk, terima terima kasih. kasih. Nanti Pak ketemu Enrico, Bro. terima kasih. Pak Albert. Ini Pak Sopo. Enrico, Bro. Oh, Mas Enrico. Nanti di ketemu sini. Prof. Tanggal 18 Prof. Di Jogja, Bro. Oke. Oke, Bro. Prof. Nanto. Sehat-sehat ya. matur nuwun. Terima kasih ya Mas Albert, joinnya. makasih. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Mas Marsoni, matur nuwun. Izin live. Sampai ketemu lain lagi kesempatan. Sampai ketemu Bapak Ibu. Kalau ketemu begini, Bu Yati dan saya tambah muda.
Ya, rasanya tambah Nggih. muda. Ngerabuk nyawa kalau ikut ini. Iya. Nggih, Benar, Prof. benar. Pangestunipun, Prof. Sehat selalu. Amin, Amin. Ya. amin. Makasih ya Terima kasih Matur banyak. nuwun, Mas semuanya. Albert. Nggih. Ye. Kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol Mas Albert. Iya, terima kasih. Nah, mampir. Di tanganmu. Cek itu. Aduh. Pamit dulu ya. Nah, pamit ya. Wah, iki. Nggih, nggih. Wah, fotonya. Oh, Nah, siapa ini? Oh, Pak Mah, moderator. Wis, speaker Albert Adi Putro. Ya, Magister Bioetik. Sekarang di mana, Mas Albert ini? di Bandung aja. Saya Oh, sekarang Bandung ya? ngajar di Bekasi sekarang, yang di Bandung Oh, tahun lalu. oh, sekarang di Bekasi. Masih ngajar Sudah SMA, dimasukkan Prof. materi bioetiknya, masuk? Masuk di sekolah. Nggak cuma biologi, Prof, tapi harus berkesadaran moral.